Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yuk, sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Baca doa dimulai. Selesai? Sudah siap alat tulis kalian? Dicatat materinya ya. Karena nanti Ibu akan periksa buku catatan kalian ketika kalian nanti PTM. Oke? Oke. Materi sekarang adalah tentang struktur teks eksplanasi. Nah, di sini struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, pernyataan umum itu tentang apa? Yaitu berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Lalu kalau deretan penjelas itu berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Interpretasi berisikan pendapat singkat dari penulis tentang peristiwa yang terjadi. Tuh. Nah, di sini ada sebuah teks. Ya, ada sebuah teks tentang gerhana bulan. Pernahkah kalian melihat gerhana bulan? Gerhana bulan adalah suatu kejadian alam atau fenomena alam yang terjadi karena bulan berposisi dengan matahari. Tetapi dalam keberadaan gerhana hanya terjadi di waktu tertentu saja. Proses terjadinya gerhana bulan akan ditandai dengan munculnya 2 titik bidang orbit terhadap bidang ekliptika yang paling mengalami kemiringan orbit, atau dalam hal ini disebut juga dengan sistem node. Gerhana bulan akan terjadi memerlukan 29,53 hari. Nah, pada gerhana bulan terjadi, kita dapat menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Keberadaan bulan akan berwarna hitam lebih gelap, jingga, dan ada juga yang berwarna coklat. Hal ini terlihat karena disebabkan masih adanya sisa sinar matahari yang berbelok ke arah bulan menuju bumi. Pada tampilan bulan tidak sepenuhnya utuh di setiap sisinya. Bayangan bulan akan menutupi keberadaan bulan yang menempati pada posisi di antara matahari dan bulan. Hal inilah yang disebut dengan proses terjadinya gerhana bulan. Nah, ini ada tentang proses terjadinya gerhana bulan. Nah, manakah yang pernyataan umum? Ya kan? Kemudian penjelasannya, lalu interpretasinya atau penutup. Nah, pernyataan umum tadi adalah memberikan informasi, berarti pengertian dari temanya. Berarti yang mana? Iya, yang atas adalah pernyataan umum. Karena di sini ada penjelasan gerhana adalah, nah itu berarti pernyataan umum. Lalu ada deretan penjelas atau penjelasannya. Nah, penjelasannya itu menjelaskan gerhana bulan itu seperti apa. Bagaimana terjadinya gerhana bulan. Nah, itu ada penjelasannya. Baru yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi itu apa sih? Iya, kesimpulan atau pendapat dari penulis. Apa itu gerhana? Jadi setelah membaca pernyataan umum, deretan penjelas, barulah penulis memberikan komentar pendapatnya tentang gerhana bulan. Nah, itu yang dinamakan interpretasi.
Oke. Selanjutnya di sini ada kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi ada apa saja? Di sini satu, menggunakan kata hubung atau konjungsi yang bersifat atau yang berhubungan dengan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas. Maaf ya, Ibu agak ribet. Antara lain, oleh karenanya, oleh sebab itu, sebab, akibat, sehingga, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan hubungan atau konjungsi yang bersifat kronologis, yakni berurutan dengan waktu. Adapun contoh dari konjungsi kronologis adalah kemudian, setelah, lalu, dan sebagainya. 3. Menggunakan kata benda yang merujuk kepada fenomena. Adapun contoh antara lain adalah misalnya Kabupaten Bandung. Misalnya kalau menyatakan sosial ya, burung, gerhana, tadi gerhana bulan, gerhana matahari, seperti itu. Yang keempat, menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik atau peristiwa yang terjadi. Adapun contoh antara lain adalah sektor, industri, pariwisata, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini ada pola pengembangan teks eksplanasi. Ya. Pola pengembangan teks eksplanasi itu ada 5. Ya, ada deduktif, induktif, proses, pola pengembangan, dan kausalitas. Nah, apa itu deduktif? Deduktif adalah pola yang mengurutkan dari awal ke khusus. Atau bisa dikatakan kalimat utamanya berada di awal paragraf. Itu. Nah, sedangkan induktif adalah kalimat awalnya yang berada di akhir. Jadi kebalikannya. Pola pengembangannya mengurutkan dari informasi umum, dari khusus ke umum. Berarti kalimat utamanya ada di akhir. Pola proses. Nah, apa itu pola proses? Pengembangan paragraf yang tersusun atas beberapa kalimat secara runtun sehingga membentuk satu gagasan yang utuh. Dengan begitu, paragraf tertentu tidak langsung mengandung kesimpulan berupa kalimat eksplisit, tapi disimpulkan atas kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Tuh. Lalu pola pengembangan contoh. Nah, paragraf ini menyajikan gagasan utama atau pokok pikiran yang kemudian diutarakan menjadi gagasan penjelas dalam bentuk ilustrasi atau contoh. Yang kelima, pola kausalitas memiliki unsur kalimat sebab akibat di dalamnya. Tuh, jadi pola pengembangan itu ada 5 ya anak-anak ya. Oke. Contohnya yang mana, Bu? Oke. Di sini kita lihat contohnya. Hingga saat ini korban kapal kuring yang tenggelam di Selat Bali sudah mencapai 30 orang. Dari 30 tersebut, 15 penumpang dinyatakan meninggal, termasuk nahkoda kapal. Sementara 15 lainnya masih bisa diselamatkan dan masih menjalani perawatan di rumah sakit Mulia Hati. Nah, ini pola pengembangan apa? Nah, pola pengembangan deduktif. Kenapa deduktif? Karena kalimat utamanya ada di awal. Yang mana? Hingga saat ini, korban kapal kuring yang tenggelam di Selat Bali sudah mencapai 30 orang. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Dijelaskan dari 30 itu siapa saja. Nah, di sini dijelaskan kan
15 penumpang dinyatakan meninggal. 15 lagi masih bisa diselamatkan. Nah, itu yang dinamakan pola pengembangan deduktif. Ya. Oke, selanjutnya di sini. Gajah yang seharusnya tinggal tenang di hutan pada akhirnya berkeliaran merusak permukiman warga. Demikian juga dengan monyet-monyet liar yang mulai berkeliaran mencuri makanan. Keluarnya binatang-binatang hutan ini merupakan dampak dari kebakaran hutan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Nah, apa ini? Iya, betul. Ini induktif. Ini pola pengembangan induktif. Kenapa? Lihat, gajah yang seharusnya tinggal tenang di hutan pada akhirnya berkeliaran. Itu masih penjelasan. Nah, kesimpulannya mana atau kata umumnya? Yaitu keluarnya binatang-binatang hutan ini merupakan dampak dari kebakaran hutan yang disengaja dilakukan oleh manusia. Tuh. Jadi kalimat utamanya ada di akhir. Kok akhir, Bu? Kenapa? Nah, kenapa bisa binatang itu keluar? Dari mana? Yang merupakan dampak dari kebakaran hutan itu sengaja dilakukan oleh manusia. Nah, dijelaskan kan? Gajah keluar, monyet berkeliaran. Nah, itu sebagai penjelasan. Lanjut kita. Nah, meski virus corona berbahaya, ternyata gangguan fisik yang disebabkan oleh virus ini jauh lebih mematikan. Sebagai contoh, seorang yang sedang dalam keadaan sehat namun kehilangan pekerjaannya lebih berpotensi meninggal karena stres dan frustasi tidak bisa menghidupi keluarganya. Nah, ini pola pengembangan contoh, betul. Kenapa contoh? Di sini ada contohnya, ya kan? Tuh. Lalu yang selanjutnya, meningkatnya mobilitas setelah mudik dari hari raya memiliki dampak besar bagi penyebaran virus COVID-19. Tingginya mobilitas serta abainya para pemudik terhadap protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab virus ini terus tersebar. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha untuk terus menekan laju penyebaran virus COVID-19 dengan membatasi mobilitas serta mempercepat penyebaran vaksin. Nah, ini termasuk apa? Ya, kausalitas. Kenapa kausalitas? Karena ada sebab akibat. Sebabnya kenapa? Nah, akibatnya kenapa COVID bisa makin meninggi? Karena meningkatnya mobilitas setelah mudik hari raya memiliki dampak besar bagi penyebaran virus COVID. Nah, itu adalah sebabnya. Akibatnya virus COVID makin menyebar. Itu. Lanjut. Kecelakaan bus wisata di Jalan Pantura ini berawal dari cerobohnya seorang pengendara motor yang lupa menyalakan lampu sen ke kanan. Saat akan menyeberang jalan, supir bus yang sudah bersiap menyalip dari arah kanan seketika mengerem mendadak hingga kondisi bus maaf ya, agak ribet, sorry. Tak ayal, kecelakaan tidak dapat terelakkan. Jalan yang kebetulan licin membuat bus dengan mudah oleh ke kanan dan masuk ke parit. Beruntung kecelakaan ini tidak menimbulkan jiwa dari penumpang bus.
Namun pengendara motor seketika mati di tempat karena terserempet bus. Nah, ini termasuk pola pengembangan proses. Nah, proses. Kenapa Bu ini termasuk proses? Nah, bagaimana proses kecelakaan itu terjadi? Nah, di sini ada caranya. Nah, itu yang dinamakan proses. Jelas ya sampai di sini? Oke. Oke, semoga kalian paham, dicatat semua, dipahami, kerjakan tugas dengan teliti. Oke. Sampai bertemu minggu depan dengan Ibu kembali. Ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.